Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Nabila Arul. Nabila sama Syarul. Sakit ya? Sakit. Iya, kita doakan semoga teman kita yang sakit cepat sembuh dan besok bisa mengikuti pembelajaran lagi ke sekolah. Amin. Untuk pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Dika, silakan pimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi ishaqi wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, baris seperti biasa. Pak, berdiri saja, berdiri. Berdiri di tempat duduk sini. Silakan, kopi maju untuk berdiri. Semuanya ikutan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pancasila, keluarkan suaranya. 1, 2, 3. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kedaulatan berwakil, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi pelajaran dengan tema pembelajaran terpadu yang bertemakan keberagaman budaya di Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mendengar kalian menyanyikan lagu suku bangsa di Indonesia. Sudah tahu semuanya? Sudah. Baik, kita mulai menyanyikan suku bangsa di Indonesia. 1, 2, 3. Mari kita hafalkan suku di Indonesia, walau berbeda-beda tetap satu negara. Suku Gayo di Aceh, Batak Sumatera Utara, Minangkabau, Masa Sumatera Barat. Tangan. Nah, itu merupakan lagu suku bangsa di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi keanekaragaman budaya di Indonesia. Siapa yang tahu apa itu keanekaragaman? Ya, keberagaman. Berarti kalau keanekaragaman itu banyak variasinya atau banyak jenisnya, beraneka ragam. Beraneka ragam itu berarti banyaknya perbedaan. Dari mulai Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke itu berarti dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, banyak jenis ragam budaya, suku bangsa, agama, apalagi ciri khas yang menjadi ciri dari masing-masing suatu daerah di Indonesia. Nah, lanjut, keberagaman suku, adat, dan budaya di Indonesia. Tadi Ibu sudah bilang kalau keberagaman itu apa? Beragam jenisnya. Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan memiliki banyak pulau. Ibu pernah memberitahu ada berapa, sekitar berapa ribu pulau yang ada di Indonesia? Berapa ratus? Iya, bagus satu. Ada sekitar kurang lebih 17.000 pulau di Indonesia. Jadi sangat banyak pulau yang ada di Indonesia. Mulai dari pulau apa yang kalian tahu? Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, terus Kalimantan, dan Pulau Papua. Itu 5 pulau terbesar. Tapi di pulau-pulau itu banyak pulau-pulau kecil yang ditinggali oleh warga masyarakat dan yang tidak ditinggali oleh warga masyarakat. Contohnya ada Pulau Komodo, Pulau apa lagi? Flores, Pulau apa? Contoh dari pulau yang ada di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki suku bangsa, adat istiadat, dan budaya yang berbeda-beda. Nah, selain suku bangsa, adat istiadat, budaya, ada juga agama. Cuma tahu ada berapa agama resmi di Indonesia? Iya betul. Ada agama apa saja? Yang pertama, Islam. 2, Kristen, 3, Katolik, 4, Konghucu, 5, Buddha, nah, Hindu. Itu merupakan jenis agama resmi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada suku bangsa. Tadi yang sudah dinyanyikan. Ada suku bangsa apa saja? Dayak, terus Bugis, terus Jawa. Ada semboyan untuk pemersatu keberagaman di Indonesia. Nah, keberagaman itu menjadi harta kekayaan bangsa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai suku Sunda harus bangga dengan kebudayaan yang kita miliki. Sikap terhadap keberagaman.
Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa dari Sabang sampai Merauke itu banyak jenis ragam budayanya. Bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan yang ada di Indonesia? Ya, saling menghargai, menghormati budaya teman yang berbeda dengan kita. Contoh, ada teman baru yang masuk ke kelas 3 dari suku Batak. Apa yang akan kalian lakukan? Ya, menghargai gajah berteman. Tidak boleh dikucilkan, harus diajak. Tidak mengejek perbedaan, tidak boleh menertawakan makanan, bahasa, atau adat dari daerah lain. Seperti tadi yang Ibu bilang, kalau misalkan ada teman baru yang masuk ke kelas 3 dari suku Batak, Batak itu dari mana? Ya, Sumatera Utara. Pasti dia mempunyai makanan khas yang berbeda, terus postur badan yang berbeda, makanan bahasanya mereka berbeda. Nah, kita selaku yang mempunyai suku Sunda harus menghargai dia yang suku Batak. Mau berteman dengan siapa saja, meskipun berbeda suku atau agama, kita tetap harus berteman dan saling menolong. Jadi, kalaupun kita mempunyai teman dari yang berbeda suku, kita harus tetap saling menolong. Kalau misalkan tadi Ibu berbicara tentang ada teman baru yang dari Sunda. Misalkan dia tidak mengerti bahasa Sunda, tapi ada kakak kelas yang mengambil bahasa Sunda. Apa yang akan kalian lakukan? Mengajarinya, betul. Jadi kalau dia tidak mengerti, maka kita selaku temannya harus menolong, mentranslatekannya ke dalam bahasa bahasa iya, bahasa Indonesia. Jadi walaupun berbeda bahasanya, dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, ada bahasa Madura, ada dari mana Minangkabau, Minahasa, tapi kita mempunyai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Jadi bisa disatukan dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi sikap terhadap keberagaman itu kita harus bertoleransi. Jadi yang disebut toleransi itu sikap saling menghormati dan menghargai, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Nah, lanjut. Contoh budaya adat. Ada pakaian adat. Ika, apa pakaian adat? Tahu tidak? Apa? Pakaian yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Contohnya ada pakaian pulas dari Batak, Sumatera Utara. Ada urai balang dari mana tadi? Urai balang. Iya, dari Aceh. Baju bodo, kaku dari mana? Iya. Bundo kan uang dari mana Chandra? Iya, lama balang, kopi dari mana? Dari Lampung. Baju cewek dari mana di? Iya, baju bulu dari mana Kalika? Iya, dan baju kebaya dari Jawa Barat. Kita suku Jawa, suku Sunda, berarti harus memakai pakaian adatnya apa? Bukan kebaya. Nah, ini merupakan contoh gambar pakaian adat. Terlihat ya? Nah, yang pertama ada pakaian adat dari Lampung. Nah, pakaian adat dari Lampung ini gambarnya seperti ini. Tuh, memakai apa ini? Seperti mahkota di atas. Terus ini seperti kalau di Sunda ini ada bundok, tapi ini bentuknya beda ya. Nah, terus ada dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat tadi pakaiannya apa? Bundok dua. Ini pakaian bundok dua. Terus ada dari Sulawesi Selatan. Baju apa? Iya, betul tadi. Baju bundok. Baju bundok itu dari Sulawesi Selatan. Terus lanjut. Ada dari Nanggroe Aceh Darussalam. Coba baju apa kalau dari Aceh? Tadi baju? Iya, baju polos. Terus ada dari Lampung. Ya, bajunya warna merah-merah ya. Ini dari Maluku. Nah, ini dari suku kita. Dari Jawa Barat suku apa? Sunda. Pakaiannya berarti kebaya. Terus dari DKI Jakarta. Ya. Kemudian pakaian dari Jambi. Nah, ini merupakan contoh gambar pakaian adat yang ada di Indonesia. Sebetulnya banyak, ada 38 provinsi. Tapi Ibu diambil garis besarnya saja. Lanjut. Tadi yang pertama pakaian adat. Yang kedua budaya daerah. Nah, budaya daerah yang kedua yaitu rumah adat. Rumah adat itu berarti apa? Rumah itu untuk apa? Tempat berteduh atau tempat tinggal. Nah, jadi setiap daerah itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Ada rumah Bali Leo, dari mana? Iya, rumah Jonglo, gitu. Rumah Gadang, Gapura Candi Benda, rumah Menai. Ada rumah Tokonya dari mana? Kasepuhan, rumah Panjang, rumah Bolon, Sumatera Utara. Itu nama-nama rumah adat yang ada di Indonesia. Sekarang lihat di depan. Contoh gambar rumah adat yang ada di Indonesia. Cuk yang tahu, ini gambar rumah adat apa? Yang ada di Jawa Barat? Iya, betul, Cuk, Datu. Rumah Kasepuhan yang ada di Jawa Barat. Rumah adat ini sekarang adanya di mana? Di Cirebonnya. Nah, di Cirebon itu banyak rumah-rumah adat Kasepuhan. Terus ada rumah dari Papua apa? Iya, rumah Wanai. Lihat, rumah adat Bolon dari Sumatera Utara. Lihat, rumah adat Bolon. Di bawahnya ini seperti bambu-bambu. Jadi seperti rumah panggung ya. Terus ada rumah Tongkonan. Rumah Tongkonan dari mana? Iya, dari Toraja, Sulawesi Selatan. Lanjut, ada rumah Gadang. Rumah Gadang di Sumatera Barat. Terus yang di Bali rumah apa? Rumah Gapura Candi Benta di Bali. Terus di Aceh, ada rumah apa di Aceh? Nah, rumah di Aceh itu bentuknya sama hampir mirip rumah Bolon, bawahnya yang menggunakan tihang-tihang, jadi tinggi rumahnya. Terus ada rumah di DKI Jakarta. Nah, ini merupakan contoh gambar rumah adat yang ada di Indonesia. Baik, sebelum dilanjutkan, Ibu mau memberikan kalian sebuah lagu tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Ya, kalian tahu menanam jagung? Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Nah, sama adanya dengan lagu itu. Semuanya lihat ke depan. Ayo kawan, kita bersama mengenal nama rumah daerah. Rumah Baleo dari Maluku, rumah Tongkonan dari Toraja, rumah Joglo itu di Jogja, Gapura Candi Benda di Bali.
tangannya. Terus ada yang seperti ini, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Terus gini lagi. Nah, itu merupakan contoh tari sama. Terus yang kedua tari apa nih? Tari kecak. Tari kecak itu dari mana? Dari. Coba semua tangannya ke atas. Ini ke atas. Sambil berkata. 1, 2, 3. Nah, itu contoh tari kecak. Nanti ibu akan menunjukkan gambarnya. Terus ada tari jaipong dari Jawa Barat. Ada tari pakurena kipas dari Sulawesi Selatan. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Nah, yang ketiga tari apa ini? Yang dari Jawa Barat? Iya, tari jaipong. Coba kalian semuanya berdiri. Berdiri. Ibu mau lihat gerakan tangan kalian, coba yuk ke mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba sekarang kanan kiri. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Cukup, tepuk tangan. Itu gambar tarian daerah yang ada di Indonesia. Mau pegangan dulu? Ikat tangannya, coba ke depan kan, Kak. Ya, semuanya ikuti tangannya. Masih ingat permainan buka tutup? Ya, biar tidak kaku badannya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Tersenyum lagi. Agak mendingan Chandra badannya. Ya, lanjut. Dilanjut. Ini merupakan contoh gambar makanan khas daerah. Nah, makanan khas daerah. Jadi setiap daerah itu mempunyai makanan khas masing-masing yang menjadi ciri khas masing-masing. Ada makanan apa dari Ciamis? Galendo. Tahu kan? Nah, di gambar galendo. Terus ada apa ini? Benda apa? Bahannya dari sapi. Terus ada gambar apa ini? Pempek. Tuh, tengahnya ada apa ini? Oh, terus dikasih irisan timun. Contohnya ada gambar soto Makassar. Soto Makassar itu berasal dari Sulawesi Selatan. Sudah menjelaskan tentang suku bangsa, rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, makanan khas daerah dari daerah masing-masing dari Indonesia. Jadi betapa beragamnya budaya yang ada di Indonesia. Sekarang ibu akan melanjutkan kepada hewan dan tumbuhan khas daerah. Jadi suatu daerah itu memiliki hewan dan tumbuhan khas daerah yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut, atau yang hanya bisa hidup atau bisa tinggal di daerah tersebut. Hewan dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu apa? Organisme yang bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Selain dari tumbuhan dan hewan, apa saja contoh makhluk hidup? Serangga hewan. Kita apa kita? Iya, manusia. Terus ada mikroorganisme, ada jamur. Nah, itu termasuk contoh makhluk hidup. Makhluk hidup itu ciri-cirinya bagaimana? Ya, Chandra, betul. Bisa bernapas. Apalagi siapa yang tahu? Bergerak, betul. Apalagi? Butuh apa? Iya, butuh makan dan minum. Terus? Iya, jadi berkembang biak. Apalagi? Peka terhadap rangsangan. Itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya, contoh hewan yang menjadi khas daerah. Ibu mau bertanya, hewan apa ini? Burung. Burung apakah ini? Burung apa? Burung? Burung cendrawasih. Burung cendrawasih. Burung apa ya? Cendrawasih. Burung ini hanya hidup di daerah Papua. Tidak ada di daerah manapun kecuali di daerah Papua. Burung berani ke depan untuk menjelaskan ciri-ciri dari burung cendrawasih. Katakan, Tendi, bagus, silakan ke depan. Tendi. Ya. Sebutkan deh ciri-ciri dari burung cendrawasih. Bulunya, ekornya bagaimana? Ya, ekornya. Bulunya. Warnanya bagaimana? Coklat. Ya, terus ada warna apa lagi? Putih, hitam. Jadi warnanya beragam ya. Terus rumputnya? Ya, sudah. Tepuk tangan untuk ini. Sekarang siapa yang berani menjelaskan ciri-ciri dari komodo? Ya, Dika, maju ke depan. Apa nih ciri-ciri dari hewan komodo? Kulitnya lebat, Ya, kakinya panjang, ya. Kakinya panjang, pendek. Warnanya, warna kulitnya, warna apa itu? lebat, Coklat, terus badannya dia wajah badannya besar, ininya tajam. Tepuk tangan untuk Dika. Sekarang hewan badak bercula satu. Siapa yang berani? Ya, satu. Silakan maju ke depan. Ya, apa ratu ciri-ciri dari badak bercula satu? kulitnya tebal, kulitnya dua, Ke depan, ke depan. tulangnya satu, Ya, apa saja tadi yang pertama? kulitnya tebal, Ya, ya. tulangnya dua. Iya, tepuk tangan buat ratu. Pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari kebudayaan lokal.
cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Di antaranya, yang pertama apa nih? Menjaga hutan, sungai, dan ya, menjaga hutan, sungai, dan laut agar hewan dan tumbuhan khas daerah tetap lestari. Coba bayangkan kalau laut banyak sampahnya, bagaimana? Ikan-ikan tangkapan yang Iya betul, betul Chandra. Ikan akan mati, jadi populasi ikan akan berkurang. Terus kalau di hutan ditebang secara habis-habisan bagaimana? Ya akan gundul, bisa menimbulkan longsor atau erosi. Maka kalau menebang hutan itu jangan sembarangan. Jadi pilih pohon yang sudah cukup untuk ditebang. Lanjut. Yang kedua, menjaga kebudayaan seperti upacara adat dan kebiasaan masyarakat. Nah, kita juga punya kebudayaan seperti upacara adat yang sudah dilakukan 1 tahun sekali. Upacara adat yang akan berjalan. Nah, kebudayaan itu harus dijaga supaya tetap lestari. Melestarikan warisan budaya nenek moyang. Jadi setiap budaya yang dipunyai di daerah masing-masing harus tetap dilestarikan. Jangan sampai punah. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Satu? Ya, sudah paham apa yang disampaikan? Tadi Ibu menyampaikan apa saja? tumbuhan dan hewan daerah. Ya, tumbuhan dan hewan khas daerah, apalagi makanan khas daerah, apalagi rumah adat, baju daerah, tari daerah. Selanjutnya, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu mau memberikan tugas karena Ibu anggap kalian sudah paham, ya. Nah, tugasnya kalian buat kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tuliskan, diskusikan dengan teman-teman sekelompok untuk membahas satu suku yang ada di Indonesia. Catat ciri-ciri dari suku bangsa tersebut, baik itu rumah adat, makanan adat, tarian adat, atau makanan khas daerah. Silakan ambil ke depan. Satu kelompok, satu. Ambil. Sini, depan. Satu kelompok, satu. Ya, satu ambil. Nah, silakan kalian tulis dari mulai tadi nama suku bangsanya, pakaian adatnya, rumah adatnya, tarian daerahnya, makanan khas, terus ada musiknya. Silakan tulis. Diskusikan bersama teman kalian. Kalau sudah, ditempel gambarnya. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan ciri-ciri dari suku Toraja. Ya, dari suku mana? Toraja. Lanjut. Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat suku Toraja. Di Sulawesi Selatan, rumah adatnya bernama Tongkonan. Pakaian adatnya baju bodoh. Tarian khas daerahnya kipas pakarenya. Makanan khas daerahnya soto Makassar. Alat musik daerahnya talingo. Lagu daerahnya mandi. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Iya, tepuk tangan kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ya, tadi kalian sudah menyampaikan ciri-ciri dari budaya daerah masing-masing yang sudah kalian pilih. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan, Ratu. Kalau sebelah makanan khas Oh, pertanyaan bagus. Seblak, tahu seblak? Oh. Iya, seblak itu merupakan makanan khas daerah. Dari daerah mana coba seblak? Jawa Barat. Jadi seblak itu makanan khas Jawa Barat yang mempunyai rasa apa bagaimana? Pedas, betul. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Satu sudah cukup jawabannya? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, maka pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah mendengarkan materi yang Ibu sampaikan dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan beres-beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.